Tapi kenapa ini seragam satu Indonesia gitu loh. Sampai ratusan orang meninggal dan dia notabene adalah anggota KPPS. 800 orang Bang, sekitar 800. Berdasarkan data ya. Yang sakit dilarikan ke rumah sakit sekitar 5 ribuan. Saya sempat lihat beritanya. Nah, kalau dia sakit sampai 5 ribuan terus dirawat karena kelelahan sangat mungkin. Iya. Tapi kalau meninggal sampai ratusan nggak masih bisa hidup mungkin. takdirnya. Misalkan gini kayak stadium gitu loh. Stadium 1 itu masih tertolong. Misalkan. Jadi ketua misalkan anggota KPPS itu punya penyakit bawaan jantung, tapi masih stadium 1, kelelahan itu trigger, dia bisa jatuh pingsan tapi nggak langsung mati. Gitu. Yang membuat mati lebih cepat itu ada satu, racun. Iya benar. Nggak ada lain. Makanya nggak boleh diotopsi. Iya. Nah makanya kenapa nggak diungkap? Karena kalau diungkap ya sangat jelas. Bahaya. Puluhan orang mati dalam ke tahun 2019 bisa dimungkinkan terbukti bahwa dia bukan mati kelelahan. Banyak faktor lainnya ya, kita Ya. tidak mengarah ke sana cuma Nah, satu. tapi banyak faktor. Saya sambung nih Pak biar aman. Itu maksudnya indikator, maksudnya banyak faktor-faktor lain yang mungkin Iya. kita juga nggak tahu ya. Sekarang udah mulai Bang, udah mulai ada yang meninggal tuh sekarang. Iya, katanya ada beberapa. Iya, udah mulai. Kayak jantung mungkin bisa Serangan meninggal. jantung gitu ya. Serangan jantung. Yang masih dilihat aja nih Pak, kan untuk jadi KPPS tahun ini kan katanya mesti diperiksa dulu kesehatan. Tapi kenapa masih ada yang meninggal? Itu pertanyaan. Kalau soal meninggal ini urusan Tuhan ya. Iya, kita nggak tahu. Misalkan gini, Masanya. orang meninggal di 1-2 TPS itu sangat memungkinkan. Misalkan karena kelelahan, orang kena serangan jantung itu juga mungkin. Tapi ketika itu terjadi serempak dalam satu area atau bahkan se-Indonesia yang punya arealnya lebih luas, itu kan pertanyaan besar, gitu loh. Tapi kalau semua di TPS Mas Ardi misalkan ada yang meninggal nih, dia kecapean, dia ikut anggota KPPS sampai subuh meninggal, periksa ada kemungkinan jantung cuma 1-2, artinya kasualistik gitu loh. Tapi kalau udah ketika serempak dalam satu waktu dan itu di Indonesia dalam masalah KPPS, masa iya karena kelelahan semua? Itu yang jadi pertanyaan. Gitu. Masa iya sih juga orang yang meninggal itu punya penyakit khusus? Kan nggak juga. Gitu. Dan datanya, kalau menurut datanya ada nggak Pak itu yang meninggal tuh berapa dari tahun berapa? Yang udah lansia? Usianya beragam, ya. beragam. Nggak usia tua, nggak usia muda. Ternyata kalau orang kan pikiran, wah ini pasti yang meninggal udah tua-tua nih. Ternyata enggak. Ada yang masih muda, yang umur 40-an. Ada yang bahkan umur 39-an gitu loh. Nah itu apa dong kalau gitu? Jadi sebenarnya yang menjadikan masyarakat curiga itu bukan karena dia meninggal urusan Tuhan lah bahasanya. Itu udah kodrat, udah takdir kan. Dan tapi ketika ada orang meninggal dalam satu TPS, bisa jadi sangat mungkin dia meninggal karena serangan jantung karena kelelahan. Tapi itu kan kasualistik 1-2 TPS. Itu pertanyaan banyak orang. Tapi kenapa ini seragam satu Indonesia gitu loh. Sampai ratusan orang meninggal dan dia notabene adalah anggota KPPS. 800 orang Bang, sekitar 800. Berdasarkan data ya. Yang sakit dilarikan ke rumah sakit sekitar 5 ribuan. Saya sempat lihat beritanya. Nah, kalau dia sakit sampai 5 ribuan terus dirawat karena kelelahan sangat mungkin. Tapi kalau meninggal sampai ratusan nggak masih bisa hidup mungkin. takdirnya. Menyambung, sebenarnya kalau KPPS itu ada benefitnya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Berarti di rumah sakit pribadi? Saya salah satunya ketua KPPS sekarang nih, dan dulu sebagai anggota tahun 2019. Itu di tahun 2019 saya anggota yang lainnya itu udah orang tua semua. Usianya udah sampai 60-an ada. Baik-baik aja. Ngopi jalan terus. Bahkan ada yang ngerokok santai, tapi ada satu memang yang udah ngerasa kecapean akhirnya nggak kuat dan nggak lanjut istirahat. Nggak apa-apa, aman. Nah sekarang sama nih, 5 tahun kemudian saya jadi ketua KPPS karena punya pengalaman tahun lalu. Yang lainnya anak muda ada salah satu yang capean karena perempuan. Mukanya udah putih, karena dari subuh ke subuh.
Udah putih mukanya, sampai tangan gemeter. Udah kita bilang istirahat kamu. Minumin air hangat, dah jangan pegang kerjaan, yang lain aja. Iya. Gantiin. Bener. Iya. Dan nggak mungkin sampai langsung joprak meninggal kecuali kalau memang dia serangan jantung. Itu pun kasualistik 1-2 kasusnya, nggak serempak. Saya ada pertanyaan juga Pak Mat. Ini di tempat saya nih Pak Mat. Ini Tadi ngomong-ngomong saya jadi pembicaranya. Geledah Ahmad. Kan kemarin ada desak Adi, sekarang geledah Ahmad. Geledah Ahmad, digeledah. Nggak ada isinya digeledah. 03 kan jadi 01 5 juta ya gitu. Digeledah. Pelin pelan. terkait kemarin pemilu kemarin. Nah, saya KTP resmi Pak Mat. KTP resmi. Saya dari 2018 KTP dari 2018. 2019 bisa milih. 2024 nggak bisa milih Pak Mat. Itu saya cek berapa hari sebelum ya, 3 hari atau 4 hari lupa. Itu tidak terdaftar Pak Mat. Tidak terdaftar di DPT online. Nah, terus saya cek malam-malam sekitar jam 9 ya. Jam 10 malamnya saya langsung ke RW, langsung WA PRT, kata PRT suruh hubungin RW. Saya langsung ke malam-malam tuh Pak Mat, ke rumah RW. Ini kasus ini ya, kasus nyata ya, ini bukan cerita ya, ini saya ngalami sendiri. Nah, itu saya ke RW Pak Mat, kata RW saya sebagai DPK Pak Mat, khusus ya, katanya oh Bapak ada Pak, tapi Bapak terdaftar di DPK katanya. Padahal kan di DPT online kan nggak terdaftar, disuruh hubungin KPU. Ini saya searching DPK ini daftar pemilih khusus, saya searching ya, ada 3, ada DPT, ada DPTB, ada DPK. Nah, saya DPK ini daftar pemilih khusus, nama keren sih namanya, tapi saya baca-baca dari aturannya ini bisa milih asal jika surat suara tersedia katanya. Iya. Nah, itu bisa milih. Nah, yang paling aneh itu Pak Mat, saya datang jam setengah 12 kan, belum jam 1 masuk. Karena DPK itu nyoblos jam 12 sampai jam 1. Iya, 1 jam itu, jam 12 sampai jam 1. Saya datang jam setengah 12, udah datang situ, langsung informasi. Kemudian katanya nanti Pak datang lagi ke sini jam 12 sampai jam 1. Saya pulang dulu, sholat dulu, datang lagi ke situ jam 12 lewat beberapa lah setelah sholat. Nah, setelah itu saya taruh KTP di meja pendaftaran. TPS, ya, pendaftaran. Saya taruh KTP di situ, 2 kan saya 1 kakak, saya sama istri. Setelah itu saya antri Pak Mat, saya ngantri sampai jam 1. Nah, sampai jam 1 Lama sekali. ya, dia bilang ketika saya ngantri itu, orang KPPS yang bilang memang kami nggak jamin ya Pak, saya ini padahal surat suaranya masih banyak Pak Mat. Nah, itu emang seperti itu sekarang aturannya Pak? Enggak. Nah, berarti Tapi betul Pak Mat. berarti Nih. dia bikin kebijakan sendiri kemarin. Memotong sedikit Pak Mat dari Pak Willy, kasusnya sama. Saya juga kemarin sebelum saya gak nyoblos Pak. Oh Pak, kemarin juga. Sama Sama. Berarti sama kayak Pak Willy ada doang. di Iya, nggak ada Pak. Ah, ini Yang lain kali. Yang lain. Jadi gini Pak Ahmad kan posisi saung itu kasusnya saya Pak Willy sama kasusnya. Saya cek kan di DPT online kan, oh Iya. ada. Kan pas di berita kata yang tidak ada kan langsung ke Iya. DPT apa jam DPK. 12 lewat. Iya. Ke RT RW di situ. Tuh katanya ke ketua KPPS itu, Pak ini, aduh Pak, mohon maaf, saya takut deh ini soal Bapak memasukkan nama lebih ini takutnya nanti mah. Yang lain nggak kebagian, yang lain nggak Coba kebagian. kita ke KPPS lain, mungkin terdaftar di sana. Saya bilang di DPT aja nggak terdaftar, bagaimana di akhirnya udahlah dengan segala kerendahan, agak sedikit kecewa sih sebenarnya.